Orang tuanya nih Gus, misalnya, kamu tidak boleh menikah, harus tunggu kakak dulu. Kakaknya malas-malesan malahan akhirnya. Iya. Kayak, ya udah, yang penting kamu tidak akan menikah kalau saya tidak menikah. Gimana Gus? Jadi sebenarnya boleh-boleh aja. Apa kabar sedulur Jatim semuanya? Welcome back to our channel di Golkar Jatim TV bersama saya Satria Pamungkas, tentunya di Wangsulan, dan kita masih akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh sedulur Jatim semuanya di kolom komen YouTube kita yang akan dijawab langsung oleh Gus Mama. Sehat Gus? Alhamdulillah, ketemu lagi Mas Oke, Satria. langsung ke pertanyaan. Boleh. Siap? Derdek gak Gus? Iya, terus. Ini memang pertanyaannya cukup mengejutkan ini Gus. Oke. Ya. Ini ada seorang kakak beradik. Ada bapak bertanya pada anak. Kebalik Gus. Anaknya yang tanya sama bapaknya. Adiknya ini finansialnya udah cukup. Dia mau menikah, akan tetapi kakaknya ini belum menikah. Salah siapa belum menikah? Nah, kata orang tua kan nggak boleh melangkahi kakaknya. Apabila sang adik menikah, bagaimana hukumnya Ini berat, Gus? ini baru berat. Nah, ini baru berat ya, bener ya. Gimana Gus, gimana? Saya bilang berat karena sebenarnya dalam tekstual agama nggak pernah dijelaskan. Oh, nggak ada itu Gus? Nggak ada. Jadi apa hukumnya, apakah wajib, boleh dan seterusnya itu nggak pernah ada penjelasan tekstual. Jadi ini kan lebih pada norma adat ya. Dan kita nggak bisa melepaskan norma adat adalah sesuatu yang harus tidak sama atau bertentangan atau bahkan kita buang daripada norma agama. Jadi kalau saya nggak salah sih, karena saya Madura, tapi ibu saya separuh Jawa, jadi darahnya hanya separuh Jawa. Kalau nggak salah ini adat Jawa ya, benar nggak? Iya, ya begitu yang kami dengar, begitu kata netizen juga. Boleh dijelasin nggak gimana klausanya di dalam adat Jawa? Katanya kalau misalnya adiknya itu nggak boleh ngelangkahin ke kakaknya, kalau misalnya kakaknya ini belum menikah. Kalau toh bisa menikah, itu harus kayak ngasih-ngasih gitu loh Gus. Sogokan gitu? Ya bukan sogokan sih, tapi kayak apa ya istilahnya ya, kayak ada hadiah khusus gitu yang diberikan Jadi supaya ini sebenarnya boleh menyogok ngelangkahin. dan berhadiah itu budaya Indonesia sejak lama berarti. Ih, Gus ya, ini arahnya kemana? Iya. Gimana tuh Gus? Jadi secara agama itu sama sekali nggak ada Jadi ya kalau Gus? secara agama sebenarnya nggak ada pembahasan spesifik boleh atau tidaknya. Tapi karena ini berkaitan dengan norma adat, di mana memang beberapa masyarakat percaya, dan pada akhirnya makna percaya itu kemudian bisa berefek kepada akibat. Artinya kalau kita percaya kita bakal kecelakaan, dianya bakal kecelakaan beneran sih gitu. Serem ya analoginya ya Gus ya. Jadi kalau memang bisa ya jangan percaya gitu. Jangan percaya itu yang pertama. Yang kedua, tetapi kita juga bisa menafikan ketika ini kemudian kita lakukan dan menimbulkan sebuah kehebohan tertentu, ya viral ya Gus ya. Khuruju minal khilaf itu aula gitu. Jadi keluar dari perselisihan itu lebih utama. Ya mungkin si adik bisa cariin si kakak jodohnya mungkin. Tapi kalau misalnya ternyata adiknya ini orang tuanya nih Gus, misalnya, kamu tidak boleh menikah, harus tunggu kakak dulu. Kakaknya malas-malesan malahan akhirnya. Iya. Kayak, ya udah, yang penting kamu tidak akan menikah kalau saya tidak menikah. Gimana Gus? Jadi sebenarnya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Satu yang pertama ya ada ikhtiar secara batin mungkin terlepas kemudian mengikuti adat dan itu adalah suatu hal yang dipercaya. Mungkin bisa dikurangi kepercayaannya, adatnya diikuti, terus kemudian meminta izin dengan baik-baik, meminta keridoannya, karena makna tidak ridho pun itu menjadi sebuah masalah dalam agama. Dan pada akhirnya ya berikhtiar secara batin untuk kemudian bagaimana apa yang ditakutkan menjadi sebuah implikasi itu tidak terjadi. Padahal setahu saya kalau menikah itu kan restu orang tua ya, ini kenapa jadi restu kakak ya Gus ya? Yang dicari ini Gus kalau kayak gini. Terus gimana kalau untuk masalah adiknya akhirnya memberikan hadiah khusus kepada kakaknya supaya merestui adiknya menikah? Dalam ada juga ya Gus? Dalam makna hadiah sih nggak ada masalah sih Mas. Itu taklif atau bagaimanapun kita memberikan sebuah kebaikan buat orang lain itu boleh. Sama dengan misalnya Mas Satria nanti saya pulang terus dikasih goodie bag misalnya dari sini kan nggak ada masalah juga. Oh, jadi buat para kakak ya ini ya, tolong tahu diri, segera menikah supaya adiknya bisa nikah juga gitu loh. Yang lebih menarik itu adalah kemudian apa sih di Indonesia ini kan banyak banget nih adat-adat, karena Islam itu kan masuk ke Indonesia justru setelah budaya-budaya kita terbentuk. Gitu. Dan ada banyak hal yang kemudian secara norma agama ini terkadang cenderung bertentangan, bahkan cenderung tidak sama atau bahkan cenderung bertentangan.
kalau ini dimaknai kaku-kakuan, ini Islam dan ini adat, dan kemudian mana yang ada beberapa yang bilang adat harus menang, ada beberapa yang bilang Islam harus menang. Padahal Islam itu kan rohmah ya. Islam itu selalu applicable, ada di sebuah tempat dan semua zaman gitu. Yang kita harus lakukan adalah ya beradaptasi dengan baik. Selama ini tidak menimbulkan kegaduhan, huruf minal hilaf itu aula. Keluar dari pertikaian itu lebih utama. Misal nih, dalam konteks misalnya nafkah, ini jadi melebar Mas. Iya. Ini. Jadi kan berat pertanyaannya Gus memang. Jadi dalam konteks misalnya kewajiban seorang istri, dalam konteks dasarnya istri ini kan nggak punya kewajiban apapun nih pada suami ya. Istri nggak punya kewajiban apapun pada anak bahkan. Dia tidak wajib memasak, bahkan dia tidak wajib menyusui. Menyusui itu adalah kewajiban dari suami. Tapi jangan dibikin alasan tapi ya ini ya mentang-mentang Gus ngomong gini. Benar, tapi kan masalahnya suaminya nanti akan jawab kalau hanya berlandaskan pada adat. Gimana saya mau menyusui, punya saya aja setipis ini gitu kan. Kan nggak apa-apa gitu. Bagaimana bisa? Maka kemudian harus ada titik temu gimana adat bisa bergabung dengan agama tanpa harus saling melukai, dan justru indahnya Islam di sana. Gimana kita kemudian memaknai rahmatan lil alamin itu sebagai sebuah adaptasi yang saling mengisi dan saling melengkapi. Luar biasa sekali Gus, terima kasih ya. Ini untuk yang sudah bertanya tadi, silakan diselesaikan permasalahan keluarganya sendiri ya. Baik, kita akan ketemu lagi di Uang Sulan berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel kita Golkar Jatim TV, follow sosial medianya juga. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Gus Sama. Sama-sama. Terima kasih yang sudah nonton. Bye bye.